107. Orang yang tidak kamu sukai, akulah yang akan menghadapi dia. Hal yang tidak kamu suka, aku yang akan melakukannya. Suara Vindra begitu lembut, namun membawa beberapa nada yang perlu dipertanyakan. Isabel diam membatu. Kamu katakan kepadaku, kamu ingin membuat dia berubah menjadi apa? Aku yang akan menyelesaikannya. Tangan Ravindra dengan ringan memegang bibir merah Isabel, tanpa menggunakan riasan apapun. Masih tetap merah dan halus. Sepertinya ciuman barusan membuat dia bergerak, dan ekspresi ini membuat Ravindra merasa senang. Membuat dia bangkrut atau membuat namanya jelek. Ravindra meneruskan pembicaraannya. Hanya dengan kamu mengatakannya, maka aku pasti akan bisa melakukannya. Perkataan Ravindra membuat tatapan mata seluruh orang berada di sana menjadi berbeda. Andika tahu jika Ravindra memiliki kemampuan ini. Pada saat dia pertama kali bertemu dengan lelaki ini, dia sudah mengetahui jika dia adalah raja sesungguhnya. Andika dahulu tidak mengetahui dia segalanya, dan sekarang dia sudah mengetahuinya. Tetapi semua sudah terlambat. Meskipun perkataan Ravindra terdengar begitu sombong, tetapi tidak ada orang yang mengira jika dia tidak akan bisa melakukannya. Mereka menatap iri Isabel. Mengapa orang yang dilindungi Ravindra bukan mereka? Baik, Isabel tidak mengetahui ingin berbicara seperti apa. Permainan ini harus dilanjutkan bagaimana. Ravindra jauh lebih masuk ke dalam permainan dibandingkan dirinya. Isabel melihat ke arah wanita yang menggila melihat ke arah Ravindra. Hatinya tiba-tiba merasa begitu tidak senang. Menaikkan kepala berkata kepada Ravindra, "Jika aku katakan, aku tidak suka melihat mobil ini, ingin menghancurkannya." Ravindra mendengarkan perkataannya ini, memberikan senyuman pahlawan. Senyumannya begitu mempesona, membutakan mata semua orang yang berada di sana. Ravindra tidak mengatakan apapun, hanya menaikkan tangan kirinya. Detik berikutnya, Nando keluar. Juan membawa tongkat besi, dengan kejam memukul ke arah mobil. Wanita di samping Andika merasa begitu terkejut hingga berteriak. Nando dan Juan bekerja sama. Tidak sampai beberapa menit, mobil yang tidak sampai beberapa ratus juta ini sudah hancur. Isabel dengan segera melebarkan mulutnya. Wajahnya merasa tidak percaya. "Tikus kecil, ekspresimu hari ini, aku sangat menyukainya." Ravindra tersenyum penuh makna. "Hadiahku hari ini adalah kamu harus memasak untukku." Hadiah adalah makan malam. Baiklah, ini merupakan janji
yang sudah sejak awal dia buat, memasak saja. Pada saat ini sudah ada orang yang membantu membukakan pintu untuk Ravindra. Ravindra tidak melihat siapapun lagi, langsung memeluk Isabel dan membawanya naik ke atas mobil. Pada saat ini, semua orang yang berada di sana baru memberikan reaksi. Siapa orang yang baru saja menebar cintanya? Mereka merasa tidak terlalu baik. Ternyata presiden perusahaan Kita Dara Finance Group sudah menikah, dan seluruh orang baru mengetahui hal ini. Isabel melihat Andika dan wanita di sampingnya yang termenung. Di dalam hati mengatakan, itu yang baru namanya pembalasan. Setelah naik ke atas mobil, Isabel masih belum sadar sepenuhnya dari kejadian baru saja terjadi. Ravindra menyandarkan tubuhnya di kursi. Matanya tersenyum melihat ke arah Isabel. Melihat ekspresi marah Isabel, Ravindra juga merasa puas. Memberi pembalasan kepada mantan merupakan hal yang paling senang dia lakukan. Terlebih lagi mantan dari wanita yang dia suka. Isabel menunggu hingga mobil sudah meninggalkan jauh, baru memberikan reaksi, berkata terima kasih kepada Ravindra. Terima kasih. Jika tadi kamu tidak datang, aku tidak akan tahu bagaimana caranya ingin membalas dia. Tidak apa-apa, memainkan permainan dibalas dengan sebuah makan malam sangat pantas. Ravindra tersenyum melihat ke arah Isabel. Amarahnya di pagi hari sudah menghilang sepenuhnya. Pandangan matanya jatuh ke cincin di leher Isabel. Ravindra merasa begitu senang. Perasaannya sungguh bagus. Isabel tidak menyadari alasan mengapa perasaan Ravindra yang tiba-tiba membaik. Masih mengira jika dirinya tiba-tiba sudah berpikir dengan baik. Aku bisa memasak, tetapi kamu jangan menghinanya. Buatan tanganku tidak akan bisa dibandingkan dengan buatan tangan koki di rumah. Ravindra tersenyum jajangmyeon, yang pada saat itu begitu tidak enak saja dia tetap menghabiskannya. Apakah ada makanan yang jauh lebih tidak enak dibandingkan mie tersebut? Isabel berpikir. Ravindra hari ini sudah memberikan dia bantuan yang besar, dan sekarang dia juga sudah lewat dari masa-masa muntah. Maka dia akan membuat dengan baik. Memikirkan hingga saat ini, Isabel berbicara kepada Nando. Nando, bantu aku mencari bahan yang aku butuhkan. Aku memberikan bahannya kepada dirimu. Baik, Nyonya. Nando menjawab dengan penuh rasa bahagia. Ravindra yang melihat Isabel menyuruh Nando membeli begitu banyak barang, perasaannya semakin merasa begitu bahagia.
Juan menerima telepon, lalu berbicara perlahan di telinga Ravindra. Ravindra merasa terkejut, berkata, "Terserah dia." Isabel tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh Ravindra. Dia terdiam, tidak suka mengurusi permasalahan seperti ini. Maka dari itu, dia juga jika membuat dia mengetahui orang yang dikatakan Ravindra adalah Jennifer. Takutnya hanya membuat dia kehilangan selera untuk memasak. Dan pada saat ini Jennifer merasa begitu sakit. Dia yang dibungkus dan diberikan hadiah kepada lelaki lain. Dia pada akhirnya mengerti perasaan Isabel pada saat itu. Jika pemikiran orang normal, maka dengan sendirinya dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan menyesal. Tidak seharusnya berbuat seperti itu kepada Isabel, melainkan Jennifer. Dia merasa jika apa yang dia terima semua dikarenakan oleh Isabel. Karena Isabel mengatakan perkataan buruk di belakangnya, membuat Ravindra salah paham kepada dirinya dan membuat dia sebagai hadiah dan diberikan kepada orang lain. Maka dari itu, setelah Jennifer diperkosa oleh Aming, dia langsung keluar dari ruang istirahat tersebut, memutarkan badan, ingin membalaskan dendam kepada Isabel. Pada saat ini, Jennifer memakai pakaian lengan panjang dan memakai topi, tidak memberikan orang melihat bekas keunguan yang didapatnya. Disa sangat benci, hati kecilnya sungguh benci. Semua salah Isabel. Jika bukan karena Isabel, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini kepada dirinya? Pada saat Jennifer ingin kembali dan bersembunyi di tempat tinggalnya, pada saat melewat jalanan, begitu kebetulan mendengar seorang wanita yang berkata, "Astaga, sangat tampan." Ravindra sungguh sangat tampan. Dan wanita di sampingnya itu, apakah adalah istrinya? Ya Tuhan, sejak kapan Ravindra menikah? Istrinya begitu bahagia. Benar-benar membuatku sungguh merasa iri. Ini merupakan presidir Kitadara Finance Group. Lelaki idamanku, hatiku sudah hancur. Apa? Jennifer menghentikan langkah kakinya. Jennifer memutarkan badannya, menundukkan kepalanya, menatap mati-matian handphone wanita tersebut, bertanya, "Apa yang kamu katakan? Kamu baru saja berkata apa? Apa yang dilakukan Ravindra? Kamu siapa? Apakah kamu tidak bisa melihat berita sendiri?" Wanita itu melemparkan pandangan mata malas kepadanya, berkata, "Sekarang berita ini begitu terkenal. Presidir Ravindra begitu mencintai istrinya. Demi istrinya, menghancurkan mobil mantan istrinya." Jennifer mengambil handphone tersebut dan membolak-balikkan halamannya, melihat foto Ravindra dan Isabel yang diambil diam-diam.
Tatapan mata Ravindra yang begitu lembut, gerakannya yang begitu lembut, seperti takut memecahkan pasangannya. Jennifer seperti sudah ingin memuntahkan darah. Bagaimana bisa dia sembari memberikan dia sebagai hadiah bagi pria lain, sembari memberikan Isabel perlakuan yang begitu lembut. Isabel tidak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang begitu lembut. Jennifer tidak bisa menahan amarahnya, melempar handphone yang berada di tangannya. Wanita yang dilempar handphonenya membesarkan matanya, melihat handphonenya, menarik topi Jennifer, melihat bekas keunguan di wajah Jennifer. Dalam sekejap segera berteriak, "Kalian cepat kemari, lihatlah apa yang terdapat di wajah wanita ini." Jennifer begitu terkejut, tidak sempat membuat perhitungan kepada wanita tersebut. Dengan segera menarik topinya dan berlari menjauh. Terus berlari hingga tidak ada orang. Jennifer menyandarkan dirinya kepada dinding, menghembuskan nafas. Isabel, aku belum selesai denganmu." Jennifer dengan kejam menginjak tong sampah yang berada di sana. Tiba-tiba mengingat foto yang terdapat di dalam handphone tersebut. Sepertinya melihat wajah yang begitu familiar. Andika, tidak salah, benar dia. Apakah Ravindra memecahkan mobil Andika? Memikirkan hingga kemungkinan ini, mulutnya perlahan-lahan memberikan senyuman penuh arti. Mengambil handphonenya, menelpon. Teleponnya dengan cepat diangkat. Jennifer berbicara dengan rendah. "Andika, kamu sudah dipermalukan oleh Isabel. Apakah kamu benar-benar akan membiarkannya?" Andika yang berada di seberang sana begitu lama baru memberikan respon. "Jennifer, mengapa kamu menelponku? Bukankah kamu merupakan sahabat Isabel? Apa maksudmu menelponku?" Hahaha, aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah kamu mau bergabung denganku menghadapi Isabel? Jennifer berkata, "Dia bukan hanya mengkhianati kamu, juga mengkhianati aku. Aku tidak akan melepaskan dia." Begitu Isabel pulang ke rumah, semua bahan yang dia perlukan sudah siap tersedia. Sayur yang perlu dicuci juga sudah dicuci semuanya. Pembantu rumah tangga yang mendengar jika nyonyanya ingin memasak sendiri untuk tuan mudanya merasa begitu bahagia. Begitu Isabel masuk ke dalam rumah, seorang pembantu sudah menyiapkan sandal ganti untuknya. Membawa sepatu ganti Isabel, berkata dengan rendah, "Nyonya, semua sudah dipersiapkan di dapur." "Aku sudah tahu." Isabel menganggukkan kepalanya. Dia sendirinya sudah akan mengetahui hasil seperti ini. Ravindra mengikuti Isabel masuk ke dalam rumah. Sama sekali tidak marah karena Isabel berjalan di depannya. Malah
Dia merasa begitu bahagia. Dia begitu tergesa-gesa ingin memasak untuknya. Tidak buruk, tikus kecil, hari ini aku tidak sia-sia membantumu. Meskipun sejak awal dia memang tidak suka melihat Andika.